Salam profit untuk semua trader base. Karena sekarang hari Minggu, seperti biasa saya akan sharing analisa atau gambaran market untuk hari Senin. Oke, langsung saja yang pertama dari pair USD CAD. Kita akan analisa pair USD CAD di time frame 4. Kita akan tandai terlebih dahulu apakah harga kenaikan terakhir kemarin berada di base. Ya, betul sekali, ini adalah base-nya. Ini adalah base-nya yang kemarin belum dibreak oleh harga. Jika kita tukar time frame ke time frame 1, saat ini market masih dalam setup sell CB1 break. Ini candle CB1 nya dan ini candle yang breaknya. Jika kita tarik garis Fibonacci, harga saat ini berada di level Fibo 161. Ada potensi harga akan ke level Fibo 261 jika market tidak membuat setup pembalikan. Karena jika kita lihat di time frame 4, untuk base counternya ada di bawah ini. Ini adalah base buy-nya. Peluang untuk kita menunggu harga membuat setup buy. Jadi potensinya untuk pair USD CAD masih akan turun ke level Fibo 261. Kita akan lihat respon market di hari Senin nanti. Oke, berikutnya untuk pair GBP USD. Kita akan analisa pair GBP USD di time frame 4. Jika kita lihat pergerakan hari Jumat kemarin, harga berada di base sell. Ini adalah base-nya. Kita akan tandai base sell terlebih dahulu. Lalu kita akan tukar time frame ke time frame 1. Saat ini harga sudah sentuh base dan potensinya harga akan membuat setup dominan break. Ini candle dominannya. Kita hanya tinggal tunggu candle ketiga apakah dia membuat setup dominan break atau tidak. Jika base ini tidak direspon oleh market, maka harga akan break base tersebut. Dan kita akan tunggu harga di base selanjutnya, yaitu di sini. Karena teknik yang kita gunakan adalah konsepnya adalah base, yaitu kita akan menunggu harga berada di base terdekat dengan harga dan melihat respon market terhadap base tersebut. Jika market merespon base ini, maka kebiasaannya dia akan membuat setup CB1 atau dominant break. Tapi jika market tidak merespon, maka base ini akan di break oleh harga. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya untuk pair USD JPY. Kita akan analisa pair USD JPY di time frame 4. Jika kita lihat di sini harga berada di tengah-tengah antara base sell dan base buy. Kita akan tandai terlebih dahulu base buy-nya. Ini adalah base buy sebelumnya yang juga direspon oleh market. Dan untuk base sell-nya ada di atas. Kita akan lihat pergerakan hari Senin, harga akan kemana dan merespon base yang mana. Jika untuk buy, harga akan turun, lalu membuat setup buy CB1 atau dominant break. Dan untuk base sell, harga akan naik terlebih dahulu. Lalu jika base itu direspon oleh market, maka market akan membuat setup sell CB1 atau dominant break. Oke, berikutnya untuk pair AUD USD. Kita akan analisa pair AUD USD di time frame 4. Pergerakan hari Jumat kemarin, AUD USD ada di base sell. Ini adalah base-nya. Untuk base sell di sini ada dua base. Ini adalah base yang kedua. Kita akan tunggu market merespon base yang mana. Jika market merespon base sell yang pertama, maka dia akan membuat setup sell CB1 atau dominant break. Tapi jika di base ini market tidak merespon, maka kita akan tunggu di base berikutnya. Dan kita akan tunggu market membuat setup sell CB1 atau dominant break. Teknik yang saya gunakan ini sangat simpel, karena kita hanya melihat base sebagai kompasnya atau arahnya. Dan kita akan menunggu market merespon base tersebut dengan membuat setup CB1 atau dominant break. Hanya seperti itu. Jika dilatih terus-menerus menggunakan satu teknik, maka market akan sangat mudah untuk dibaca oleh kita. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya untuk pair Euro JPY. Kita akan analisa pair Euro JPY di time frame 4. Jika kita lihat pergerakan hari kemarin, tidak ada base yang terdekat untuk sell. Karena base sell terlalu jauh di sini. Ini base sell-nya masih terlalu jauh dengan harga saat ini. Yang ada adalah base buy. Ini adalah base-nya. Jika kita tukar ke time frame 1, base ini direspon oleh market, harga naik dan membuat setup dominant break. Ini candle dominannya dan ini candle yang breaknya. Jika kita tarik garis Fibonacci nya, kita akan lihat terlebih dahulu.
berapa pips antara level Fibo 100 ke level Fibo 0. 4699, 50 pips, sekitar 50 pips. Apakah kita bisa entry di sini? Kita bisa entry di sini. 50 pips tidak terlalu besar untuk per euro JPY. Tapi untuk amannya kita akan tunggu harga di level Fibo 50 di sini. Untuk kita tunggu setup buy. Karena untuk memperkecil risiko. Dan untuk take profit kita akan pasang take profit di level Fibo 161. Karena secara rasio ini sudah cukup bagus untuk risk dan rewardnya. Ini gambaran untuk per euro JPY. Di sini saya tidak menyarankan untuk entry. Analisa yang saya bagikan adalah untuk gambaran market di hari Senin. Keputusan analisa dan trading ada di tangan teman masing-masing. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya untuk per USD CHF. Kita akan analisa per USD CHF di time frame H4. Saat ini base yang terdekat dengan harga untuk time frame H4 ada di sini. Ini adalah base buy-nya, dan pergerakan market di hari Jumat kemarin berada di base buy. Jika kita tukar time frame ke time frame H1, kita akan tunggu respon market terhadap base buy tersebut. Jika market merespon, maka market akan membuat setup buy CB1 atau dominant break. Tapi jika market tidak merespon, maka base ini akan di break oleh harga. Dan kita akan tunggu di base berikutnya, yaitu di base buy yang ini. Base buy ini cukup kuat karena beberapa kali direspon oleh market. Dengan menggunakan konsep base ini, kita akan lebih mudah melihat peluang-peluang yang terdapat di market. Karena biasanya market selalu merespon base inggaf yang ada di time frame 4 dengan membuat konfirmasi di time frame 1, yaitu setup CB1 atau dominant break. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya untuk market oil. Kita akan lihat di time frame H4 terlebih dahulu untuk market oil. Jika kita lihat di sini market oil di time frame H4, saat ini harga berada di base buy. Jika kita tukar time frame ke time frame H1, market sudah membuat setup buy dominant break. Ini candle dominannya dan ini candle yang breaknya. Tapi saya jarang sekali untuk entry di crude oil menggunakan base buy dan entry di time frame H1. Tapi jika kita lihat pergerakan oil di time frame H1 menggunakan base buy dan konfirmasi time frame 1, potensinya harga akan naik sampai ke level Fibo 161. Dan jika kita lihat di sini di level Fibo 161 juga berdekatan dengan base sell. Ini base-nya. Jika kita ingin entry menggunakan base sell di time frame 1 dan menunggu konfirmasi di time frame M15, maka di sini ada base di time frame 1 yang cukup menarik menurut saya. Di sini ada base sell untuk time frame 1 karena berdekatan dengan level Fibo 161. Jika direspon oleh market dan membuat setup sell CB1 atau dominant break di time frame M15, maka kita bisa tunggu harga di sini untuk entry. Kita akan lihat di time frame M15. Nah, di sini kita akan tunggu harga datang ke base tersebut lalu membuat setup sell CB1 atau dominant break. Jika market merespon base sell tersebut, dan juga di sini terdapat base buy yang merupakan setup full margin untuk time frame satunya. Jadi kita juga bisa menunggu peluang di sini di base buy tersebut. Kita akan hapus terlebih dahulu untuk Fibonacci-nya. Kita tukar time frame di time frame M15. Kita juga bisa menunggu peluang buy di base buy tersebut. Jika harga turun ke base buy tersebut lalu membuat setup buy CB1 atau dominant break yang merupakan respon dari market, maka kita bisa ambil peluang buy di situ. Oke, berikutnya untuk pair New Zealand USD. Di sini base yang terdekat dengan harga hanya ada base sell. Ini adalah base-nya. Kita akan tandai terlebih dahulu base sell tersebut. Lalu kita akan tukar time frame ke time frame H1 dan menunggu harga datang ke base sell tersebut lalu membuat setup sell CB1 atau dominant break sebagai respon market jika harga akan balik arah. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya untuk pair Euro USD. Kita akan lihat pair Euro USD di time frame H4. Jika kita lihat di time frame H4, penutupan harga kemarin di time frame H4, base ini sudah di break, artinya base ini tidak bisa digunakan lagi. Kita akan tunggu di base berikutnya, yaitu ada base sell. Ini adalah base-nya.
terlihat seperti doji, tapi dia memiliki body. Jadi ini bisa digunakan sebagai base. Kita akan tunggu di base sale tersebut. Jika base sale tersebut direspon oleh market, maka di base tersebut akan membuat setup sell CB1 atau dominant break. Tapi jika tidak direspon oleh market, maka base tersebut akan di break oleh harga. Lalu kita akan tunggu di base berikutnya, yaitu di base sell yang ini. Kita akan terus-menerus menunggu harga di base. Jadi ini secara psikologis emosi kita akan lebih baik karena kita akan lebih tenang untuk trading, tidak terburu-buru untuk melakukan entry. Dan jika kita menggunakan teknik ini, kita punya dua alasan untuk entry. Yang pertama adalah base engulfing, dan yang kedua adalah setup pembalikan CB1 atau dominant break. Oke, kita lanjutkan lagi berikutnya untuk market call. Kita akan analisa market call di time frame 4. Saat ini di time frame 4, market call berada di antara base sell dan base buy karena harga berada di tengah-tengah kedua base tersebut. Jika kita lihat di sini, base sell-nya adalah ini, dan untuk base buy-nya adalah di bawah ini. Jadi peluang untuk entry kita tunggu harga di kedua base tersebut. Jika harga naik terlebih dahulu, maka kita akan tunggu harga di base sell tersebut dan menunggu respon market membuat setup sell CB1 atau dominant break. Tapi jika harga turun terlebih dahulu, maka kita akan menunggu di base buy dan menunggu market merespon base tersebut dengan membuat setup buy CB1 atau dominant break. Oke, sekian gambaran analisa untuk market hari Senin. Untuk teman-teman yang baru mempelajari teknik ini, disarankan sekali untuk ke playlist materi, karena di sana ada video yang menjelaskan secara detail teknik ini. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.